Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materinya yang Ibu minggu lalu mengenai teks prosedur, nggih. Ya. Masih ingat ya pelajaran yang waktu itu? Sebelum kita mulai, kita periksa kehadirannya dahulu. Apakah masuk semua? Ada yang sakit? Ada. Siapa? Nah, kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan yang barokah. Oke, masih semangat ya? Ngantuk apa tidak? Ada yang ngantuk apa enggak? Ayo kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Ayo kita mulai tepuk semangat. Halo. Kita ulangi tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Udah nggak ngantuk ya? Oke. Di minggu lalu kita membahas mengenai teks prosedur. Dan di minggu ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks prosedur. Tujuannya pembelajaran di hari ini, agar kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur, seperti kata kerja atau kata imperatif, kata perintah, dan urutan waktu. Terus dapat menggunakan teks prosedur dengan tepat, yaitu dalam membuat teks prosedur kita bisa menggunakan caranya dengan efektif dan jelas. Terus kemudian tujuannya yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur yang digunakan dalam contoh teks prosedur dan memahami bagaimana kebahasaan tersebut membantu dalam menyampaikan informasi. Ada yang ingat di minggu yang lalu pengertian dari teks prosedur apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Benar. Sekarang kita lanjutkan materi mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur itu terdiri dari beberapa prosedur atau contoh kebahasaan utama. Pengertiannya boleh ditulis ya. Nanti insya Allah ada tugas. Yang pertama, pengertiannya dulu. Yang pertama yaitu terdiri dari kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan suatu perintah atau perbuatan. Kalimat perintah ini mempunyai ciri-ciri sebagai misalkan menggunakan kalimat kata kerja perintah biasanya dibentuk dengan akhiran kan dan i atau partikel lah. Seperti yang terdapat dalam teks prosedur membuat resep masakan yang sudah kita tonton di minggu yang lalu.
biasanya memiliki tanda seru, memakai intonasi yang tegas. Bisa ditulis artinya aja. Contohnya seperti di dalam sebuah resep, tambahkan atau masukkan garam atau gula, itu merupakan perintah agar kita melaksanakan untuk melakukan yang seperti yang ditujukan tadi. Sudah? Sudah atau belum? Oke, bisa kita lanjut? Buku ada nggak itu? Ya, artinya. Ada kan penjelasannya di sini? Oke, kita lanjut ya. Di buku ada, Mbak. Mana? Kemudian contohnya ini, contohnya seperti dalam resep masakan. Contoh 1, tambahkan kangkung dan bayam lalu aduk sampai matang. Kemudian sajikanlah selagi hangat. Itu merupakan kalimat perintah. Di sini ada akhiran kan dan partikelah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, yaitu menggunakan akhiran i dan kan. Menggunakan akhiran i yang berfungsi mengubah makna menjadi perintah. Contohnya akhiran i seperti taburi donat dengan gula halus atau taburi ayam dengan bumbu. Tuh. Kemudian yang menggunakan akhiran kan, contohnya taburkan gula halus atau taburkan bumbu di atas ayam yang akan kita masak. Tuh. Itu biasanya yang terdapat di contohnya seperti yang terdapat di dalam resep. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah kalimat saran. Kalimat yang berisi usulan mengenai suatu hal. Biasanya ciri-cirinya ditandai dengan beberapa kata seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, perlu diingat, dan usahakan. Contohnya, misalkan dalam contoh misalkan di dalam teks prosedur membuat layang-layang. Contohnya, sebaiknya bambu itu ditimbang agar sama persis. Contohnya itu. Itu memberi saran. Atau seharusnya bambu itu ditimbang agar sama persis. Atau lagi lebih baik jika bambu itu ditimbang agar sama
persis. Sampai sini paham? Oke, nanti kalau misalkan Ibu suruh membuat contoh satu kalimat, misalkan apa aja terserah, bisa ya, insya Allah ya. Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah kalimat larangan. Kalimat yang mewajibkan pihak kedua untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh pihak pertama. Kalimat yang contohnya ciri kalimat larangan yaitu menggunakan kata-kata negatif atau penolakan seperti jangan, tidak boleh, dilarang, dan sebagainya. Contohnya itu jangan biarkan sayurnya dimasak terlalu matang. Atau yang kedua, dilarang menggunakan pewarna tekstil untuk makanan. Contohnya itu kalimat larangan. Kita telah mempelajari tentang kebahasaan teks prosedur. Sudah paham ya tadi ya kalian semua? Apakah ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Semoga menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.